Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Daru Channel. Semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Kembali lagi dalam YouTube channel saya, Faiza Shihab. Kali ini dalam tema besar yang baru, yaitu dalam tema dunia akademisi. Untuk video kali ini saya akan membahas salah satu alat pengindeks, yaitu adalah Google Scholar. Jika nanti ada tambahan dari informasi yang saya berikan, silahkan tulis di menu komen ya, karena di sini kita sama-sama saling belajar. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal dari pengertian, fungsinya, lalu bagaimana tata cara membuat akun Google Scholar, di mana jika kita membuat akun Google Scholar, itu artinya publikasi yang teman-teman sudah lakukan itu bisa ditempatkan dalam satu wadah yang nantinya publikasi sahabat-sahabat edu itu bisa ditarik ke dalam portal-portal lainnya seperti portal Sinta, portal Sister, yang mana nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya karena di sini videonya berkelanjutan. Kemudian sahabat-sahabat edu juga bisa memanfaatkan Google Scholar ini dalam mencari publikasi ilmiah. Lalu fungsinya apa? Terutama jika sahabat-sahabat edu berkecimpung dalam universitas yang belum memiliki database berbayar ataupun database yang menjadi satu dalam mencari suatu literatur ilmiah ataupun publikasi ilmiah. Di sini fungsi dari Google Scholar akan membantu dan menyingkat waktu dalam mencari materi-materi publikasi yang sahabat-sahabat edu inginkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara membuat Google ID. Google ID ini yang akan bermanfaat bagi sahabat-sahabat edu yang berkecimpung sebagai dosen, di mana nanti Google ID ini akan berpengaruh dalam penarikan data publikasi sahabat-sahabat edu ke portal-portal lainnya yang berkenaan dengan kepangkatan dosen itu sendiri. Yang pertama saya sedikit ulas di sini, Google Scholar itu adalah salah satu alat pengindeksan dalam suatu karya ilmiah. Tidak hanya Google Scholar, kita juga ada portal Garuda. Di video selanjutnya juga saya akan membahas mengenai hal ini. Kemudian ada Indonesia Science Technology Index, ada Indonesia Publication Index. Jadi di sini adalah alat pengindeks yang ada di Indonesia. Kalau di luar Indonesia kita mengenal alat pengindeksan adalah seperti contohnya adalah Scopus. Scopus untuk Q1, Q2, Q3 dan Q4. Di sini adalah kita mengenal ada alat pengindeks lainnya. Fungsinya apa dari Google Scholar ini? Yang pertama, untuk dalam Google Scholar ada layanan dalam mencari materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Jadi di sini materi-materi pelajarannya bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu. Jadi lebih spesifik ke materi ajar. Kalau sahabat edu masuk ke Google yang biasa kita akses, kalau kita masukkan kata kunci tertentu, tentunya munculnya banyak sekali yang terkait. Tapi fungsi dari Google Scholar ini sudah menyingkatkan atau menyempitkan pencarian yang sahabat-sahabat edu inginkan, lebih spesifik ke materi pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, kemudahan akses dalam pencarian informasi dalam berbagai format publikasi seperti buku, jurnal, karya ilmiah, yang mana itu adalah untuk keperluan penelitian. Nah, di sini contohnya adalah misalkan kita di sini akan coba. Oke, di sini misalkan kita coba buka kalau sahabat edu di Google biasa, ini adalah tampilan Google biasa ya, bukan Google Scholar. Kalau kita ingin misalkan membuka mengenai struktur modal misalkan, kita ketik struktur modal di dalam Google itu keluar banyak sekali
dan tidak spesifik mengenai literatur tertentu yang sahabat edu inginkan. Nah, biasanya kalau kita ingin mengeluarkan tema struktur modal dalam jurnal, kita akhiri dengan kata-kata PDF supaya dia seperti mengunci yang bahwa yang ingin kita cari adalah karya ilmiah. Namun terkadang hal ini pun tidak spesifik, yang keluar adalah suatu publikasi ilmiah. Sehingga disitulah masuk ya pentingnya suatu Google Scholar. Jadi kalau kita membicarakan Google Scholar di Google biasa, sahabat edu tinggal type saja Google Scholar. Kemudian nanti di sini ada keluar https://scholar.google.com. Google Scholar di sini. Jadi tampilannya kalau sahabat edu bisa lihat di sini adalah Google Scholar. Pada saat saya type di sini adalah struktur modal dan enter, maka di sini yang keluar adalah khusus untuk publikasi ilmiah. Jadi sahabat edu di sini sudah ada database yang memudahkan sahabat-sahabat edu semua dalam mencari literatur ilmiah. Baik kalian yang sebagai mahasiswa ataupun sebagai teman seprofesi dosen, di sini akan sangat memudahkan sekali dalam melakukan pencarian literatur. Dan yang ketiga, Google Scholar adalah media publikasi yang murah dan juga sebagai rekam jejak publikasi. Di sini kita akan masuk dalam bagaimana cara membuat akun, dan di sini akan terlihat bagaimana sih rekam jejak publikasi yang sudah dilakukan oleh sahabat edu. Di sini kenapa dikatakan murah? Karena memang di sini aksesnya open access. Dalam arti kalau sahabat edu terlibat dalam suatu institusi yang belum memiliki database untuk portal-portal yang berbayar, di sini akan sangat memudahkan dalam mencari dan mengaksesnya juga lebih mudah dan juga tidak perlu melakukan pembayaran. Lalu bagaimana maksudnya mengenai rekam jejak publikasi? Maka kita akan masuk ke topik berikutnya, bagaimana cara membuat akun di Google Scholar. Tutorial dalam membuat akun Google Scholar ada beberapa tahap. Yang pertama, sahabat edu harus membuat terlebih dahulu akun Gmail. Karena di sini kita membicarakan Google Scholar, tentunya harus memiliki akun Gmail, yaitu adalah Google Mail. Kemudian buka link Google Scholar-nya, yaitu di scholar.google.com. Jadi untuk URL-nya tinggal masukkan saja di laman address yang di bagian kiri atas, lalu masukkan https://scholar.google.com, di enter. Kemudian nanti tampilan akan seperti ini. Ada garis 3, ada my profile, my library. Nah, di sini sahabat edu tahapan berikutnya adalah memilih my profile. Di sini disarankan untuk masukkan email institusi yang sahabat edu punya. Jika mahasiswa ataupun peneliti umum, ya masukkan saja email Google Mail yang kalian punya. Di sini klik my profile. Kemudian dia akan masuk seperti ini. Jadi sahabat edu itu akan dimintakan untuk mengisi biodata. Jadi isikan satu persatu sampai dengan akhir nantinya, lalu klik next. Sampai nanti sahabat edu itu sudah bisa masuk ke dalam halaman beranda. Oke, bagaimana tampilannya untuk masuk ke dalam halaman beranda? Ini adalah seperti ini. Jadi kalau sahabat edu sudah memiliki suatu akun Google Scholar, tinggal sahabat edu itu sign in. Sign in lalu masukkan alamat email yang tadi sudah sahabat edu isi dalam biodata. Dianjurkan untuk alamat institusi ya. Kemudian pilih saja emailnya, email institusi tersebut. Kalau saya di sini contohnya adalah faizah@trilogy.ac.id. Lalu nanti tampilan ada gambar foto di sini. Jika memang Google Mail-nya ada fotonya. Jadi kalau kita klik fotonya di sini sudah ada nih tulisannya. Nama saya Faizah Shihab, lalu faizah@trilogy.ac.id. Ini artinya
sahabat Edu sudah berhasil masuk dalam akun Google Scholar, sudah berhasil membuat. Lalu tahapan berikutnya seperti apa? Di sini untuk kita memasukkan, jadi di dalam Google Scholar yang tampilan Bapak sahabat-sahabat Edu lihat di sini, ini kita tinggal tarik data-data publikasi yang kita sudah punya. Jadi di sini sebagai suatu wadah, sebagai rekam jejak publikasi yang sahabat-sahabat Edu pernah lakukan. Jadi caranya seperti apa? Di sini kita masuk ke poin berikutnya, yaitu adalah pilih My Profile. Klik di sini My Profile. Pada saat diklik di My Profile, di sini ada muncul suatu tulisan-tulisan. Kalau sahabat Edu di sini masih kosong bentuk Google Scholar-nya, maka di bawah title di sini akan kosong, tidak ada tulisan publikasinya. Nah, untuk memunculkan ini semua, untuk memunculkan publikasi yang sudah ada ini, tinggal di sebelah title itu ada tanda positif di sini. Di sini ada ya. Untuk memasukkan artikel ilmiah, pilih simbol positif. Jadi kita klik simbol positif di sini. Kemudian di sini ada add article group, ada add article, ada add article manually. Kalau kita ingin jadi kalau sahabat Edu sudah memiliki publikasi di jurnal tertentu, tinggal ditarik saja datanya. Sahabat Edu tidak perlu memasukkan secara manual. Di sini kita pilih add artikel untuk mengekstrak publikasi yang sudah kita miliki. Contohnya di sini adalah kita pilih add artikel. Lalu di sini akan loading nih. Dan dia sudah setelah otomatis ada nama saya di sini. Artinya dia akan mencari publikasi yang sudah ada, misalkan sahabat Edu sudah publikasi di salah satu jurnal di UGM misalkan, dan itu sudah ada di website jurnalnya. Nah, supaya jurnal yang sahabat Edu sudah punya itu tertarik dalam database Google Scholar yang sahabat Edu punya, tinggal seperti ini, tinggal ditarik saja. Nah, di sini contohnya yang warnanya kan abu-abu ya. Yang warna abu-abu ini artinya sudah saya ambil dan saya masukkan dalam wadah Google Scholar saya. Jika misalkan di sini misalkan saya punya questioning the Islam of Abu Thalib misalkan. Misalkan ini adalah punya saya, tinggal di checklist di sini. Jadi kalau sahabat Ibu perhatikan di sini masih abu-abu ya, pojok kanan atas ini warna birunya. Sahabat Ibu tinggal pilih checklist lalu pilih OK. Tapi hati-hati, memang betul-betul ini memang punya sahabat Edu, karena memang nanti di sini akan diklarifikasi juga tentunya. Tinggal di checklist dan di checklist di bagian yang ini. Lalu setelah di checklist, pilih yang biru yang pojok kanan atas ini. Lalu nanti akan muncul seperti ini untuk publikasi-publikasi yang sahabat Edu punya. Ini contohnya punya saya. Dan dia akan terus, artikelnya ada berapa, bisa show more dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu rekam jejak yang sahabat Edu perlu lakukan, yang mana nanti dari Google Scholar ini akan ditarik ke portal-portal lainnya, ke Sinta, ke Sister, ataupun contohnya di sini adalah salah satu jurnal saya yang sudah Scopus, itu juga ditarik dalam Google Scholar. Lalu fungsinya apa? Fungsinya adalah ini tidak hanya sebagai rekam jejak, namun juga bisa sebagai mengundang researcher lain untuk berhubungan dengan kita. Ini pengalaman pribadi saya sendiri, saya dikontak oleh dosen luar, salah satu waktu itu dari Malaysia, dia ingin mengajak joint research. Ini adalah salah satu fungsinya. Fungsi dalam kita ingin membuat suatu profil penelitian kita dalam suatu wadah seperti ini. Menarik ya? Nah, kalau sahabat Edu memiliki suatu publikasi namun itu tidak bisa ditarik dari sistem, kita bisa memilih pilihan yang add article manually. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita klik yang tanda positif juga. Jadi ada dua pilihan, bisa menarik data yang sudah ada,
Tapi kalau kita klik positif di sini, misalkan kita klik add artikel, ternyata nama kita masih belum ada nih di sini, misalkan. Tapi kita ingin melakukan rekam jejaknya dong. Kita bisa pilih pilihan yang lainnya, yaitu adalah add article manually. Kalau diklik di sana, di sini sahabat edu bisa memasukkan jurnal, conference, chapter of book, atau buku yang sahabat edu punya, tesis, paten, dan lain-lain. Lagi-lagi ini adalah suatu wadah untuk sahabat edu membuat suatu profil, baik itu sebagai peneliti ataupun sebagai dosen. Jadi untuk memudahkan kita untuk menjalin komunikasi atau menjalin koneksi untuk peneliti sesama dengan tema yang sama. Jadi kalau memang di sini jurnal, masukkan title-nya, author, publication date, dan lain-lain. Jadi cara yang manual seperti ini memang sahabat edu harus masukkan satu persatu dari title-nya, author, dan lain-lain. Sedangkan kalau tadi cara sebelumnya adalah kita tinggal mengambil datanya, itu otomatis sudah ada. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah salah satu contoh yang saya tinggal tarik dari dunia maya. Pada saat kita klik seperti ini sudah ada lengkap. Dia itu ada di mana dan lain-lain. Jadi sudah ada jurnalnya tanpa saya harus ngisi secara manual. Menarik ya untuk Google Scholar. Oke. Kemudian apalagi selain sebagai wadah database untuk profil kita sendiri? Ini adalah cara mudah untuk mencari literatur akademis. Jadi tadi cara yang awal yang sudah saya jelaskan, jika kita masuk ke Google biasa, kita masukkan misalkan struktur modal, itu keluar berbagai macam hal, baik itu gambar ataupun hal-hal yang tidak berkenaan dengan literatur. Cara konvensionalnya kita masukkan keywordnya adalah PDF agar bisa menampilkan yang berupa jurnal ilmiah. Namun terkadang hal ini pun tidak efektif. Karena itu cara lainnya adalah kita menggunakan Google Scholar. Kita masukkan Google Scholar di sini. Ini adalah laman Google Scholar. Pada saat kita memasukkan misalkan struktur modal, ini adalah literatur yang berbentuk dalam bentuk format publikasi yang mengenai struktur modal. Lalu kenapa di sini saya bilang di sini adalah bisa menjadi gap of study mengenai suatu judul. Kalau sahabat edu perhatikan di sini ada tulisannya about 207,000 results. Jadi di sini ada tulisan literatur yang mengenai struktur modal sebanyak ini. Contohnya saya masukkan hal lain pakai bahasa Inggris, capital structure, sama-sama struktur modal. 4.890.000. Jadi dalam satu dunia ini sudah ada 4 juta yang menulis, 4,8 juta yang menulis mengenai struktur modal. Artinya tema ini sudah banyak yang menulis. Karena itu pada saat sahabat edu ingin mengetahui gap of study-nya sudah banyak menulis atau tidak, makin persempit dalam pencariannya. Misalkan kita ingin mencari SMEs, Small Medium Enterprises, di situ ada 1,8. Tapi kalau kita spesifikkan lagi women SMEs, dia akan makin mengkerucut lagi menjadi 86.000. Jadi di sini yang sahabat edu untuk di dalam topiknya itu bisa mengkerucutkan menjadi pencariannya apakah judulnya itu sudah banyak yang melakukan atau belum, atau yang kita sebut dengan gap of study-nya. Jadi kalau sahabat edu lihat di bagian keterangan di atas di sini yang mengenai about result, sahabat edu bisa mencari tahu topik kekiniannya apa. Baik sahabat-sahabat edu yang masih menjadi mahasiswa ingin menyusun skripsi, ataupun bagi para peneliti yang ingin mendapatkan publikasi yang tentunya yang terkinian, yang updated untuk ilmunya, ini bisa menjadi suatu manfaat
sebagai wadah, sebenarnya apakah betul topik kita itu sudah updated, sudah terkinian. Jadi Google Scholar ini sangat menarik jika memang kita memanfaatkan secara maksimal. Lalu bagaimana cara membuat Google Scholar ID? Google ID-nya seperti apa? Apakah penting membuat Google ID? Jadi kalau sahabat Edu berkecimpung sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar di institusi, Google Scholar ID ini, Google ID ini dibutuhkan pada saat di laman portal Sinta, di mana nanti data yang dari Google Scholar ditarik ke Sinta. Data yang mana sih? Data yang ini tadi. Ini semua. Data-data publikasi ini semua ditarik ke Sinta tanpa sahabat Edu harus menginput manual ya, tinggal ditarik ke Sinta. Nanti di laman Sinta sahabat Edu akan dimintakan Google ID-nya. Nanti akan saya ajarkan ya di video berikutnya khusus untuk Sinta. Tapi untuk video kali ini kita akan spesifik bagaimana cara mencari tahu mengenai Google ID. Nah, di sini untuk Google ID prosesnya sama. Jadi masuk ke web Google Chrome. Mungkin tadi di awal saya lupa menjelaskan ya, kita di sini selalu pakai Google Chrome. Jangan menggunakan Internet Explorer ataupun Mozilla. Kita senantiasa menggunakan Google Chrome. Jadi tadi pada saat ingin membuka website dari Google Scholar tadi pun kita menggunakan Google Chrome, sorry. Kemudian kita buka linknya. Ini sama tahapannya, jadi saya ulangi kembali. Jadi kalau kita ingin tahu Google ID, gampang sekali. Tinggal tadi masuk ke scholar.google.com. Lalu di pojok kanan atas ini ada sign in. Lalu pada saat kita klik sign in, ada beberapa akun yang atau akun Google yang akan muncul yang Anda sering akses. Pilihlah akun yang Anda sudah daftarkan di Google Scholar tentunya. Kemudian klik saja, lalu masukkan password dan klik next. Kemudian tahapan berikutnya adalah masuk ke my profile. Di bagian kiri di sini ada tulisan my profile. Lalu tulisan ini dari mana sih? Sahabat-sahabat Edu lihat di bagian pojok kanan pojok kiri atas, di bagian lamannya, di bagian kita ingin menulis alamat website yang ingin kita tuju. Di sini ada scholar.google.com/citation tanda tanya user sama dengan. Jadi Google ID saya yang mana setelah tanda sama dengan ini, Z dan lain-lain sampai dengan sebelum dan. Karena ini adalah keyword untuk halamannya itu berupa apa? Apakah bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi Google ID-nya yang mana? Jika ada tulisan seperti ini, Google ID-nya sebelum tulisan dan, setelah sama dengan dan sebelum dan, yang ini yang saya warnai kuning. Maka Google ID kita yang mana? Tinggal kita copy paste aja dari yang ini. Kita jangan ditulis manual ya, saudara-saudara Edu, Bapak Ibu semua ataupun teman-teman peneliti. Di sini kita blok, lalu klik kanan, copy dan lalu kita pastekan ke laman Sintanya yang dibutuhkan. Yang mana nantinya akan saya jelaskan di video berikutnya. Demikian untuk Google Scholar. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat untuk semua. Jika ada kritik, saran ataupun tambahan informasi, silakan tulis di menu komen, sahabat-sahabat Edu, karena di sini kita masih sama-sama saling belajar, saling sharing pengetahuan dan pengalaman tentunya. Semoga video kali ini dapat berapkan oleh sahabat-sahabat Edu semuanya. Saya Faiza Shihab undur diri dulu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.